semua. Perkenalkan, nama saya Maria Teresia Poli. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini pada tanggal 6 Oktober 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada KD 3.5 dengan materi kelainan atau gangguan dan teknologi pada sistem gerak manusia. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat ya? Ya. Harus, karena masih pagi jadi masih semangat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta salah satu siswa untuk pimpin kita untuk berdoa. Noni, silakan. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang kita saatnya kami akan memulai dengan pembelajaran kami. Ya Allah, Engkau memberkati agar bisa berjalan dari awal hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Noni. Ya, saya absen dulu ya. Aleta, Andre, Ada Ibu. Angel, Berta, Ferdinand, Ada Ibu. Ferianti, Gloria, Helvi, Ijan, Indra, Keren, Kristianti. Kemudian yang berikut Lena, Noni, Salma, Sina, Sipora, Alfa, Stanley. Oh, yang tadi malam ada. Kemudian Theo, Ada Ibu. Justina. Sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya dulu terkait materi kita di minggu lalu. Masih ingat toh? Di pertemuan ketiga tentang sistem gerak itu adalah kita bahas tentang apa ya? Tentang otot. Kita bahas tentang otot. Berdasarkan geraknya, otot itu dibagi menjadi berapa bagian? Dua. Apa dan apa? Gerak antagonis dan gerak sinergis. Kan jenisnya ada berapa macam? 3. Ada 3 macam. Ibu minta Helvi, 1. Yang pertama itu apa? Otot lurik itu biasanya disebut juga dengan otot apa? Otot rangka. Letaknya di mana? Di rangka. Mei. Yang kedua, otot jantung. Otot jantung itu letaknya di mana? Di dinding jantung. Sama. Yang ketiga itu adalah otot polos. Otot polos itu letaknya di mana? Organ bagian dalam. Bisa sebutkan salah satu contoh organ bagian dalam? Ya, di bagian sistem pencernaan, di lambung, ya, di usus. Pernahkah ke rumah sakit? Pernah. Pernah lihat kursi roda? Nah, kalau kita kaitkan dengan kelainan atau gangguan pada sistem gerak, maka orang yang sakit itu berarti kalau dia duduk di kursi roda, apa yang terganggu? Ya, berarti kakinya yang terganggu. Oke. Salah satu penyebab orang memakai kursi roda karena orang tersebut mengalami fraktur. Materi yang harus kalian capai hari ini, untuk hari ini yang kita bahas terkait dengan kelainan atau gangguan dan teknologi pada sistem gerak manusia. Ya, yang pertama itu setelah melakukan pembelajaran di hari ini, kalian diharapkan
diharapkan mampu untuk menganalisis berbagai penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem gerak manusia dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian mampu untuk menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi ya dalam mengatasi masalah sistem gerak manusia. Ini adalah satu kasus kecelakaan tabrak lari dan ini adalah gambar A ya. Gambar A ini adalah hasil ronsen ya. Ini tadi dibilangnya adalah hasil ronsen. Ini juga yang gambar B itu juga hasil ronsen. Nah, merumuskan masalah terkait dengan kedua gambar ini. Ada yang bisa kok? Saya Noni, untuk gambar mana nih? gambar A. Yang gambar A. Oke. Gambar A. Apa yang dialami oleh siswa tersebut? Apa yang dialami oleh siswa tersebut? Apa yang dialami oleh siswa tersebut? Ya. Itu terkait dengan gambar A. Kalau gambar B, ada yang lain nggak? Salma, Apa yang terjadi pada hasil ronsennya? apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada hasil ronsen B? Oke. Apakah masih ada pertanyaan lagi untuk terkait dengan gambar ini? Masih? Begitu ini untuk nomor 1, poin A, poin B, dan poin C-nya. Ada siapa? Meli? Silakan. Apa yang bisa kamu rumuskan di sini? Apakah ada cara untuk mengatasi patah tulang? Apakah Apakah ada cara lain untuk mengatasi patah tulang? apakah ada cara lain untuk mengatasi patah tulang? Mengatasi patah tulang. Oke. Ya. Ini untuk nomor 1. Apakah masih ada? Masih ada kah? Pas. Oke. Nah, kita lanjut. Berikut. Amati gambar yang ada di depan. Itu apa sih sebenarnya? Pembengkakan sendi. Pembengkakan sendi. Masalah apa yang bisa muncul di sini? Noni, Apa faktor penyebab asam urat? apa faktor penyebabnya? Apa faktor penyebabnya? Jangan sampai di kelas sudah ada yang ini kena asam urat juga. Tidak. Berdasarkan apa faktor penyebabnya? Ada lagi yang lain? Ada. Kelompok mana nih? Leret sana, leret sini. Leret tangan tidak ada kok? Ada. Ya, saya leret kanan ya, yang duluan. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi apa ini, Angel? Asam urat. Asam urat. Oke. Bagaimana Cara mengatasi asam urat. cara mengatasi asam urat? Yang dimaksud di sini adalah penyembuhan atau bagaimana, Angel? Ya. Oke. Asam urat. Yang dimaksud di sini adalah penyembuhan ya. Kalau tadi berkaitan dengan gangguan, dua gambar tadi itu berkaitan dengan kelainan atau gangguan, maka yang ini adalah berkaitan dengan apa? Kalau dilihat dari gambarnya, Teknologi. berkaitan dengan teknologi. Oke. Ini berkaitan dengan teknologi. Sudah pernah pergi ke rumah sakit toh? Ya. Nah, untuk gambar 1 dan gambar 2 itu lebih banyak itu adanya di rumah sakit. Nah, siapa yang punya cita-cita jadi perawat, jadi dokter harus tahu juga ya alat itu. Ya? Nah,
disingkat dengan apa? EMG. EMG. Oke. Gambar yang ketiga. Tangan bioni. Tangan Bioni. tangan bionik. Kemudian yang keempat, Kaki bioni. keempat, kaki Bioni. bionik. Selanjutnya Ibu minta kita duduk secara berkelompok seperti yang sudah dibagikan, ya. Oke, sekarang bergerak kita dalam kelompok masing-masing. Ini Ibu bagikan LKPD-nya, bagikan LKPD sekaligus dengan bahan ajarnya. Kalian kerjakan yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, jadi ada di papan itu, berdasarkan literatur yang ada. Bisa pakai dari bahan ajar yang Ibu kasih, bisa pakai buku biologi, bisa juga pakai dengan dari internet, ya. Oke. Ini untuk kelompok 1. Kemudian ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Nama kelompok sudah. Soalnya dari kemarin itu ada yang lupa. Dan jangan lupa untuk di bagian sini ini berdasarkan dengan pertanyaan yang sudah ada di depan yang sudah kita rumuskan bersama itu. Nah, itu tuh harus dicatat di sini, ya, harus ditulis lagi di situ. Iya. Ya kan, supaya dia connect dengan yang hasil pertanyaan itu. Kemudian di kelompok sini, nama kelompok sudah ada. Oke, yang di sini sudah. Lanjutannya di belakang. Iya kan? Oke. Jangan lupa semuanya itu dituliskan, ya. Kalau memang tidak pas, maksudnya di sini, kalau memang pertanyaannya itu tidak pas di sini, kalian bisa sambung tulisnya di bagian bawah sini, ya, atau di bagian belakang juga tidak masalah. Yang penting dikasih keterangan, ya. Kalau sambung ke belakang, ya ke belakang. Kelompok 3. Kelompok 3, nama sudah. Oke. Baca baik-baik. Kemudian ini jangan lupa diisi, ya, berdasarkan itu yang sudah kita rumuskan bersama tadi di depan, ya. Diisi untuk pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, dan juga nomor 3. Setelah itu baru lanjutkan untuk di lembaran berikut lagi, ya, diisi. Oke? Ada kurang mengerti di mana? Silakan bertanya ke saya, ya. Silakan bekerja. Semua harus aktif di dalam kelompok, ya. Jadi itu sebegini banyak pertanyaan, tinggal dibagi sudah kalian. Dalam satu kelompok ada 5 orang, mulai bagi. Ferdi tugasnya di poin 1, nomor 1 poin A, kemudian B juga begitu. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju untuk presentasi hasil diskusi kalian.
siang Ibu Guru, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kesempatan saya berikan kepada pembaca. Nomor 1, gambar A, apa yang dialami oleh siswa tersebut? Jawaban, siswa tersebut mengalami patah tulang. B, gambar B, apa yang terjadi pada hasil rongseng B? Jawaban, yang terjadi pada rongseng B adalah siswa tersebut dilakukan operasi dan dipasang implan logam. Pertanyaan kedua, apa faktor penyebabnya? Poin C, apakah ada cara lain untuk mengatasi patah tulang? Jawaban, ada cara lain untuk mengobati patah tulang adalah tidak dilakukan pembedahan atau operasi. Ada 2 cara lain yang dilakukan, yaitu 1. Pemasangan kit bertujuan untuk menjaga ujung tulang yang patah tetap pada posisi yang tepat dan mengurangi pergerakan guna mempercepat proses penyembuhan. 2. Bidai merupakan prosedur penyembuhan atau pengobatan fraktur tanpa melakukan operasi. Bidai bertujuan untuk mencegah area tulang yang mengalami fraktur. Pertanyaan kedua, apa faktor penyebabnya? Berdasarkan hasil identifikasi, gambar tersebut adalah asam urat. Bentuk penyakit osteoartris yang menyebabkan sendi-sendi berwarna kemerahan, membengkak dan terasa sakit. Faktor yang menyebabkan asam urat antara lain konsumsi makanan kadar purin tinggi seperti jeroan, daging merah, makanan laut, minuman beralkohol, dan minuman tinggi gula. B. Bagaimana cara mengatasi asam urat? Cara mengatasinya adalah 1. Tidak mengkonsumsi makanan dengan kadar purin tinggi. 2. Berolahraga secara teratur. 3. Hindari minuman beralkohol dan minuman tinggi gula. Pertanyaan ketiga, nomor 1, apa fungsi dari keempat alat teknologi tersebut? Gambar pertama, radioterapi. Pengertian, teknik pengobatan kanker dengan sinar radioaktif. Penyakit yang diatasi, kanker dan tumor tulang. Fungsi membunuh sel-sel kanker. Gambar kedua, elektromiografi. Pengertian, teknik yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi saraf dan otot dengan cara merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot skeletal. Penyakit yang diatasi, kelainan otot dan saraf. Fungsi dapat mendiagnosis kelainan otot dan saraf. Gambar ketiga, tangan bionik. Tangan buatan yang fungsional untuk melakukan gerakan. Penyakit yang diatasi, tangan yang lumpuh atau tangan yang sudah diamputasi. Fungsi menggantikan fungsi tangan yang hilang. Gambar keempat, kaki bionik. Pengertian, kaki bionik merupakan kaki buatan yang dilengkapi dengan peralatan butut. Chip komputer ditanamkan pada setiap kaki untuk mengirimkan sinyal ke motor di kedua sendi buatan sehingga lutut dan mata kaki dapat berpindah dan melakukan gerakan yang terkoordinasi, misalnya berdiri, berjalan, dan mendaki. Penyakit yang diatasi, kaki yang lumpuh atau yang sudah diamputasi. Fungsi menggantikan fungsi kaki yang hilang. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain, waktu kesempatan selanjutnya. Terkait nomor 1 pada gambar A, apakah itu pada tulang terbuka atau tertutup? Jelaskan. Untuk gambar A adalah patah tulang tertutup, karena apabila patah tulangnya tidak sampai menembus otot dan kulit. Tepuk tangan untuk
sekarang masing-masing kelompok kumpulkan LKPD-nya, maju kumpulkan LKPD dan mulai kembali ke tempat duduk masing-masing seperti semula. Sudah semua? Ya. Oke. Semua sudah kembali ke posisi semula. Mari Ibu jelaskan sedikit terkait dengan pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3 tadi. Yang pertama terkait dengan gambar A itu, kalau kita analisa berdasarkan hasil kasusnya, itu sudah jelas bahwa dikatakan itu patah tulang tertutup, ya, karena di kasusnya itu menjelaskan dia setelah terjadi tabrak lari, itu siswa tersebut mengalami luka lecet pada tubuh, kemudian tangannya itu tidak dapat digerakkan. Berarti otomatis bahwa patah tulang yang terjadi pada siswa tersebut ada di bagian dalam, di dalam otot dan kulit, ya. Berarti itu dikatakan patah tulang tertutup atau fraktur tertutup. Nah, bagaimana dengan fraktur terbuka? Fraktur terbuka itu ketika terjadi patah tulang dan menembus keluar otot dan kulit. Jadi dia lari keluar. Itu yang namanya dengan fraktur terbuka atau patah tulang terbuka. Nah, yang kedua terkait dengan pertanyaan dari kelompok 3. Apakah rematik dan asam urat itu sama atau beda? Jelas, rematik itu adalah penyakit autoimun. Artinya apa? Autoimun itu artinya bahwa sistem kekebalan tubuh yang menyerang persendian. Ini adalah salah satu gangguan atau kelainan pada vertebrata. Vertebra, ya, tulang belakang. Nah, ini dia. Ini ketika posisi duduknya ada nih di sini. Posisi duduknya seperti ini, menunduk, sehingga tulang belakangnya itu menonjol kemana ini? Ya, dia ke belakang. Ini dinamakan dengan apa? Ini adalah kyphosis. Ya, untuk gambar ini, kyphosis itu adalah tulang vertebra menonjolnya ke belakang. Ya, vertebra menonjol ke belakang. Kemudian gambar yang kedua. Jadi posisi duduknya sama begini. Jadi vertebranya itu melengkung. Melengkung ke mana? Ke depan. Itu dinamakan dengan lordosis. Jadi ada kyphosis, ada lordosis. Satu lagi gambar yang ketiga, itu tulangnya bengkok ketika kita duduk miring, toh? Jadi tulangnya miring ke kiri atau ke kanan. Kadang dia kalau duduk miringnya ke kiri, maka tulangnya vertebranya itu bengkoknya ke kiri. Kalau dia miring ke kanan, maka vertebranya itu ke kanan. Itu dinamakan dengan apa? Skoliosis. Ya, itu dinamakan dengan skoliosis. Nah, posisi duduk yang benar itu adalah di gambar yang keempat. Ya, jadi mulai dari sekarang perbaiki cara duduk kalian dengan baik dan benar. Kalau tidak mau terkena skoliosis, lordosis, dan juga kyphosis. Ya, dilihat dari gambar ini adalah ini gambar apa? Patah tulang. Ya, ini masih patah tulang dan ini adalah patah tulang terbuka. Masih tertutup sama kayak ini nih. Nah, ini adalah patah tulang tertutup karena dia masih di dalam otot dan kulit. Beda ini, beda fraktur terbuka. Ini dia sudah tulang yang patah sudah menembus keluar otot dan kulit.
tulang keropos, osteoporosis. Ini. Jadi ini adalah, kalau yang ini apa? Gambar yang ini adalah Meli, ini apa? Gambar apa ini? Ini anak yang terkena virus polio. Kelainan pada tulang, ya? Kelainan pada tulang. Kalau begitu apa tuh? Polio itu apa, Meli? Ya, keadaan di mana tulang menjadi lumpuh layu. Karena apa? Karena virus polio. Itulah sebabnya kenapa anak-anak bayi itu dikasih imunisasi polio. Yang dilihat dari gambar itu kepalanya itu mengecil. Ya, karena tulang tengkorak terhambat, pertumbuhan tulang tengkoraknya itu terhambat, makanya kepalanya itu mengecil. Nah, ini beberapa gambar yang terkait dengan kelainan pada tulang, kelainan pada otot. Iya, betul sekali, otot. Yang pertama itu gambar apa ya? Ini otot mengecil itu disebut juga dengan apa? Atrofi. Ya, otot mengecil itu disebut dengan atrofi. Oke, kalau yang di sebelahnya itu kayak binaraga itu apa? Kalau yang kayak binaraga, hipertrofi. Orang binaraga tuh ingin sekali membesarkan otot. Hipertrofi ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh apa? Iya, jelas. Lihat saja dari bentuk badannya, jelas bahwa dia memaksa otot secara berlebihan. Kalau yang ini, itu adalah kaku leher. Ya, itu kaku leher. Kaku leher itu kenapa? Peradangan pada otot leher akibat Ya. gerakan yang salah atau gerakan secara mendadak. Karena salah gerak, maka terjadi apa? Ini Kaku leher. Tuh, karena tersalah. Pernah rasa? Pernah. Hal-hal yang seperti itu kita pernah rasa. Ada satu lagi untuk kelainan otot, yaitu kalian pernah merasakan kejang otot di malam hari, terutama kenanya itu di betis. Pernah? Nah, itu juga merupakan salah satu kelainan otot, ya, kram otot atau lebih tepatnya itu kejang otot. Kejang otot itu saya pernah merasakan sudah ulang-ulang untuk kejang otot itu. Itu kenapa? Bisa terjadi karena aktivitas otot kita yang berlebihan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau terjadinya di malam hari, itu bisa terjadi karena posisi tidur kita yang tidak berubah sama sekali. Itu bisa menyebabkan kejang otot. Apa yang dirasakan? Sakitnya luar biasa. Ini adalah terkait dengan teknologi. Tadi kita sudah bahas ini di diskusi ya. Jadi selain selain teknologi yang 4 tadi, kursi roda juga termasuk, ya. Kursi roda juga termasuk dalam teknologi untuk mengatasi masalah sistem gerak manusia. Mau kalian tanyakan atau tidak? Tidak. Pas semua? Ya. Oke. Kalau pas semua, ada tadi ada satu yang harusnya jadi saya jelaskan terkait dengan pembidayaan. Cara di luar pembedahan untuk patah tulang ya. Bidai itu dilakukan biasanya kalau orang patah tulang, kalau tanpa melakukan pembedahan, itu biasanya orang melakukan gips, ya. Tapi kapan bidai itu dilakukan? Bidai itu dilakukan
ditempelkan di bagian yang Yang patah tulang. Kemudian diikat. Bisa juga dia dengan anyaman kawat atau kayu itu bisa digunakan untuk bidan. Kita menyimpulkan secara bersama-sama terkait dengan materi yang sudah kita dapatkan, baik itu kelainan tulang, sendi, otot, dan juga pemanfaatan teknologi. Ya, oke. Siapa yang bisa menyimpulkan? Bisa bantu ibu menyimpulkan secara garis besarnya. Secara garis besar. Kalau kelainan tulang itu ada apa saja? Kelainan sendi itu ada apa saja? Kemudian kelainan otot itu ada apa saja? Dan kira-kira teknologi yang biasa dimanfaatkan itu apa saja? Siapa yang bisa? Atau ibu yang langsung tunjuk salah satu yang menyampaikan kesimpulannya? Bisa toh? Kelainan pada otot. Kelainan pada otot? Atrofi. Apa? Artrofi. Itu apa? Suatu otot mengecil. Otot mengecil, ya, otot mengecil. Mampukah kalau atrofi itu apakah ototnya masih bisa berkontraksi? Tidak, ya, karena ototnya sudah melemah dan mengecil. Kemudian yang kedua, ada lagi hipertrofi. Hipertrofi itu karena otot membesar disebabkan oleh aktivitas otot yang berlebihan. Masih ada yang lain? Tetanus. Tetanus itu disebabkan oleh apa? Paku karat. Ya, salah satu contohnya paku karat. Dia bisa kalau orang terkena tetanus itu akibatnya apa? Kejang-kejang. Kalau tidak segera ditolong, bisa mengakibatkan kematian. Oke. Sampai di sini ternyata ada sebagian yang bisa menyimpulkan, ada yang masih bukan tidak bisa tapi memang masih setengah, ya. Tepuk tangan untuk kita semua sampai. Oke, sekarang kita SBT sejenak, ya. Perhatikan ke sini dengan perjanjian, ya. Siapa yang buat kesalahan sebentar, dia kenapa? Kita sanksinya apa? Sanksinya harus jawab satu pertanyaan dari saya. Jadi kita SBT-nya bermain tepuk tangan. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, dan tepuk malam. Tepuk pagi itu berlakunya hanya satu kali. Tepuk siang 2 kali. Tepuk sore 3 kali. Tepuk malam 4 kali. Ya? Kalau tepuk malam 4 kali, maybe engkau mengganggu. Engkau mengganggu orang lagi tidur. Orang yang baru tidur. Jadi tepuk malam itu hanya Yang keskena. hanya setengah saja, ya. Hanya setengah, jadi dia tidak ada bunyi. Oke, kita mulai. Kalau saya bilang pagi tepuk 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam setengah. Tidak boleh bunyi. Berdiri semua. Siapa yang mau bunyi? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk siang, tepuk sore, malam, pagi, sore, siang, malam. Oh, ada 4 orang. Ya, ada 4 orang. Ada 4 orang. Saya hanya kembali ke materi. Bukan
Otot memesan itu disebut dengan apa? Hiper. Hiper itu ya, berarti hipertrofi. Oke, sudah selesai ice breaking. Sekarang kita masuk dengan evaluasi. Tidak banyak, soalnya hanya 4 nomor. Silakan tulis nama kalian di ujung atas ya, baik di kiri ataupun kanan sama saja. Silakan tulis namanya. Soalnya tidak banyak. Dan saya yakin setelah kalian menyimaknya, pasti kalian bisa mengerjakan soal ini. Saya berharap bahwa soal kali ini 100 nilainya. Silakan mengerjakan soalnya. Saya kasih waktu hanya 5 menit, tidak lama, karena soalnya tidak banyak. Ya, selesai. Saya minta Theo bangun dan kumpulkan soal-soalnya, hasil kerja. Sudah semua kau? Belum. Terima kasih Theo. Sebelum mengakhiri materi, apa yang kalian rasakan setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Gembira. Apa yang sudah kalian pelajari? Kelainan, gangguan dan teknologi pada sistem gerak manusia. Kemudian, apa yang kalian sukai di pembelajaran kita hari ini? Semua. Semua. Luar biasa. Masih adakah yang belum kalian pahami? Masih adakah? Terkait dengan kelainan tulang, terkait dengan kelainan otot, kelainan sendi dan juga teknologi. Ada yang belum kalian pahami? Pas. Pas ini artinya sudah atau belum? Sudah. Oke. Ya. Untuk pertemuan kita selanjutnya minggu depan, karena sistem gerak ini sudah 4 pertemuan, maka pertemuan minggu depan itu adalah ulangan harian sistem gerak dari pertemuan 1 sampai pertemuan hari ini, pertemuan 4. Siap? Siap. Oke. Dan satu lagi, sebagai tugas untuk sistem gerak di materi terakhir ini, buatkan clipping terkait penerapan atau pemanfaatan teknologi dalam mengatasi masalah pada sistem gerak manusia, baik bersifat tradisional maupun modern. Jadi clippingnya terkait pemanfaatan teknologi, ya, pemanfaatan teknologi baik secara modern, teknologi modern ataupun tradisional, ya. Oke. Itu saja materi kita hari ini. Tadi
karena kita mengawalinya dengan doa, maka di akhir pembelajaran ini kita juga harus menutupnya dengan doa. Oleh karena itu, saya minta yang tadi karena sudah Putri yang membawakan doa, penutupnya itu adalah Putra. Saya minta Theo untuk maju ke depan dan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih atas pendatangan berkali kami belajar hingga saat ini kami masih ada yang kurang. Semoga layak kami datang keluar dan Engkau bersama-sama dengan kami. Kami berdoa kami yang kiranya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Theo, silakan kembali ke tempat. Ya, materi kita sudah selesai hari ini. Sampai jumpa minggu depan di pertemuan selanjutnya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum.